Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih 10 IPA 3 ya, dan 16 orang yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk belajar kimia. Semoga niat kalian yang baik bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Ya baik, Ibu melanjutkan, langsung saja ya Ibu melanjutkan terkait hal yang tadi. Karena putus-putus mungkin Ibu langsung ini aja ya, nge-share ulang ya, terkait apa yang akan kita pelajari. Baik, jadi pertama-tama yang akan kita pelajari yaitu terkait senyawa kovalen polar dan non-polar. Ini adalah topik ke-6 dari ikatan kimia. Tuh. Nah, senyawa kovalen polar dan non-polar tadi karena sudah mengerjakan tugas ya, ada yang bertanya kepada Ibu, apa perbedaannya Ibu senyawa kovalen dengan ikatan kovalen? Nah, senyawa kovalen itu terbentuk dari ikatan kovalen ya. Jadi dia sama atau beda? Jelas beda. Ikatan yang satu senyawa. Tapi mereka saling berhubungan karena senyawa kovalen terbentuk dari suatu ikatan kovalen. Nah, tapi senyawa kovalen ini ada senyawa kovalen polar dan non-polar. Kita akan mempelajarinya. Oke, yang pertama ada sebelum kita masuk kepada senyawa kovalen polar dan nonpolar, kita masuk kepada yang namanya polaritas dan momen dipol. Nah, polaritas ini kita akan mempelajarinya ya, karena nanti untuk mengetahuinya kita bisa melihat gitu. Nah, polaritas ini dalam suatu ikatan antar atom terjadi akibat adanya perbedaan keelektronegatifan. Jadi yang perlu di-highlight, yang perlu digarisbawahi adalah dari polaritas itu perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan. Jadi namanya berikatan kan pasti ada dua atau lebih ya, dari dua atom atau lebih, 3 atom, misalnya 4 atom dan sebagainya. Nah, di situ akan ada perbedaan keelektronegatifan. Jadi misalnya H dengan Cl gitu. Terus walaupun dia sama pasti ada yang namanya elektron negatif. Nah, tadi di pertemuan tadi Dani sudah mengatakan bahwa keelektronegatifan merupakan energi ya, kecenderungan untuk atom itu menarik elektron. Nah, jadi di sini juga akhirnya polaritas ya merupakan pemisahan muatan listrik yang mengarah pada molekul atau gugus kimia. Nah, nanti ya karena dia ada tarik-menarik itu akan memunculkan momen listrik dipol ya. Atau nanti akan kita pelajari dengan namanya momen dipol. Itu polaritas. Jadi kepolaran ya. Kepolaran itu dapat diukur dengan polaritas. Dengan polaritas itu kita jadi tahu senyawa itu kovalen polar atau non polar. Itu dari nilai polaritasnya. Nah, nilai polaritas ini ya juga berdampak kepada momen dipol. Nah, apa itu momen dipol? Momen dipol ini merupakan ukuran untuk jumlah vektor. Dalam kimia, vektornya ini merupakan kalau di fisika itu vektornya misalnya bisa gaya ya, gaya ke kanan dan ke kiri, terus juga arah ada soal cerita misalnya arah utara, arah selatan gitu ya. Berapakah vektornya gitu. Menentukan nilai arahnya. Nah, sedangkan kalau di momen dipol vektor ada di polar di kimia itu ya, vektornya itu merupakan ikatan antara atom-atomnya. Jadi arahnya kemana antar ikatan tersebut. Nah, dari momen ikatan dalam sebuah molekul. Nah, momen dipol ini digunakan untuk mengukur suatu polaritas. Nah, ya nih. Jadi, pertama itu momen dipol, ya, untuk senyawa kovalen itu, momen dipol, kita mengukur nih momen dipolnya berapa. Nah, setelah kita lihat, setelah kita amati, ternyata momen dipolnya misalnya nilainya 0 atau 1 atau misalnya 2 gitu ya. Nah, di situ dapat kita lihat, oh senyawa itu berarti polar. Nah, itu polaritas. Ya, berarti di situ ada perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan. Nah, hal itu terjadi setiap kali ada pemisahan pada muatan positif dan negatif. Nah, makanya dibilang muatan listrik karena ada positif dan negatifnya, gitu ya. Karena setiap momen dipol yang memiliki harga nilai momen dipol, dia memiliki muatan positif dan muatan negatif.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait polaritas dan momen dipol? Sebelum saya lanjut. Oke, baik, kalau nggak ada, lanjut ya. Kemudian kita masuk kepada senyawa kovalen polar. Nah, senyawa kovalen polar ini didapatkan dari ikatan kovalen. Ya, tadi kan senyawa dari ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalennya ini bersifat polar. Nah, apa syaratnya ketika dia bersifat polar? Yaitu apabila distribusi elektron ikatan yang ada, distribusi elektron ikatan yang ada tidak persis terletak di tengah-tengah kedua atom. Jadi distribusinya itu mengacak ya, tidak selalu di tengah kalau yang polar. Nah, atom yang lebih kuat menarik elektron akan memiliki muatan parsial negatif. Jadi kalau yang negatif itu malah kuat dia menarik elektron. Ya, karena kalau negatif, yang heboh-heboh ya pasti dia akhirnya tertarik ya. Tertarik konten-konten yang negatif itu lebih tertarik sebenarnya ya daripada yang positif seperti itu. Maka ketika dia menarik elektron, maka muatan parsial negatif. Dan atom yang tertarik, ya, yang tadi kan yang menarik, sekarang yang tertariknya akan bermuatan parsial positif. Nah, senyawa kovalen polar ini merupakan senyawa yang minimal ya tersusun atas dua atom yang berbeda. Jadi ada dua atom, misalnya HCl, terus misalnya lagi NH3 ya. Coba ada yang udah mengerjakan tadi apa senyawa kovalen polar? Contohnya ada CH3Cl bener nggak, Bu? ya CH3Cl. Terus ada lagi? Terima kasih Fitria. Ya. Siapa tuh tadi? Sinta. Kenapa Sinta? H2O termasuk juga nggak, Bu? Iya, H2O termasuk ya. Iya, H2O termasuk. Oke. Ada H2O, ada CH3Cl, ada banyak ya, ada HBr gitu ya. Nah, ini itu tersusun minimal ya, katanya minimal dari dua atom. Nah, kayak tadi Fitria bilang CH3Cl, berarti ada berapa atom tuh? Ada 3 atom ya kan, Cl-nya ada 3, tapi atomnya itu ada CH dan Cl. Gitu tadi Sinta katakan ada H2O, berarti molekulnya antara dari H dan O gitu. Nah, itu harus ada dua atom yang berbeda. Nah, ini ya contohnya senyawa kovalen polar. Nah, ini ada HCl ya, HCl. Nah, Cl ini kalau teman-teman lihat di sistem periodik unsur keelektronegatifannya lebih besar ya. Keelektronegatifannya lebih besar dibanding H. H ini elektropositif, maka karena dia negatif ya, dia akan menarik atom H. Nah, atom H akan bermuatan positif dan Cl akan bermuatan parsial negatif. Bukan muatan negatif ya, tapi parsial negatif, artinya sebagian dia akan negatif, karena ini sebagian-sebagian nih kalau udah menyatu. Dia sebagian positif dan sebagian negatif. Gitu. Dan bisa aja kemungkinan di tengah-tengah mereka akan berbeda gitu kan, makanya dibilang parsial gitu. Nah, contoh lainnya lagi ada H2O. Ya, ini yang tengah adalah O, dan yang pinggir dua adalah atom H, atom hidrogen. Nah, atom H ini, atom O ini elektronegatifannya lebih besar daripada H. Ya, kita lihat dari sistem periodik unsur. Makanya sebelum belajar ikatan kimia, kalian diperkenalkan dulu dengan sistem periodik unsur dan sifat-sifatnya. Nah, keelektronegatifan O ini, ya, si H ini karena dia O-nya ini walaupun cuma satu ya, dia lebih elektronegatif, maka hanya akan tertarik gitu. Hanya akan tertarik ke O semuanya. Itu. Ya, karena semuanya akan lebih jauh, lebih kuat elektronegatif ya. Maka mau ada 3, mau ada 4, dia akan lebih tertarik kepada atom O gitu. Nah, senyawa kovalen bersifat polar apabila, ya ini ada ciri-ciri ya dari senyawa kovalen polar ya, bentuk molekulnya tidak simetris atau tidak memiliki bidang simetri. Bu, HCl ini ada bidang simetrinya Bu, garis lurus misalnya ya. Tapi
kita bisa lihat dia ini memiliki momen dipol. Jadi syarat keduanya memiliki nilai momen dipol. Nilainya nih momen dipolnya lebih dari 0 atau tidak boleh sama dengan 0. Di mana kedua atom atau lebih memiliki keelektronegatifan berbeda. Nah, ini adalah kata kuncinya nih. Ya. Nah, bentuk molekulnya tidak simetri. Bu, tapi HCl ini simetri, Bu. Bagaimana gitu ya? Walaupun H2 ini kan tidak simetri ya, karena bentuknya aslinya dia seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat bukan H2O yang lurus gini, O-nya di tengah-tengah gitu ya, bukan kayak gitu gitu. Tapi bentuknya aslinya seperti ini, maka dia dimasuk senyawa kovalen polar gitu. Nah, HCl itu kan kalau ditulis begini, Bu, nggak bisa miring tuh, misalnya ke atas ke bawah, dia tetap gini garis lurus. Nah, ini bagaimana bentuknya gitu kan. Nah, kita lihat oh dia tetap apakah dia non polar gitu Kak. Nggak bisa ditentuin. Kita lihat dari nilai momen dipolnya. Oh, Cl ini parsial negatif. Kemudian H ini memiliki muatan parsial positif. Nah, di sini akan ada namanya vektor. Ini namanya vektor di sini. Ini arahnya kan ke sana ya. Kalau vektor tuh ada tanda panah ya. Nah, AH-nya mengarah ke Cl, satu pusat nih di Cl. Nah, maka dia memiliki keelektronegatifan yang berbeda juga ya, karena atomnya berbeda gitu. Maka dia pasti memiliki nilai momen dipol. Nah, momen dipolnya berapa, Bu? Ini bisa dicari ya di internet berdasarkan fakta gitu ya, eksperimen terdahulu. Udah ditentukan nilai momen dipolnya. Tapi dari kasat mata selain kita menilai data ya, melihat data, kita bisa lihat ini dari perbedaan keelektronegatifannya dan atomnya juga berbeda gitu. Ini H2O. Bu, kenapa O-nya, H-nya misalnya ya, panahnya tidak ke sini. Nah, karena dia memang seperti ini. Si H ini kan lebih positif, dia akan tertarik kepada O. Contohnya lagi misalnya, ada senyawa yang mudah itu ya, misalnya NH3. NH3 tuh kalau digambar tuh sebenarnya seperti ini. Ya, NH3 nih. Dia bentuknya seperti piramida ya, segitiga piramida seperti itu. Nah, ini Cn ini memiliki keelektronegatifan lebih parsial negatif. Sedangkan si H parsialnya pasti positif nih, dua-duanya. Tiga-tiganya, maaf. Tiga-tiganya parsial positif. Oke. Nah, ini akan mengarahnya kemana? H-nya akan tertarik kepada N semua, walaupun H-nya ada 3, tapi N ini kuat. Karena lebih tertarik nih yang positif-positif ke hal yang negatif ya. Nah, seperti ini, dia akan tertarik semuanya ke parsial negatif. Maka ini pusatnya ke N semua ya kan? Maka dia pasti memiliki momen dipol. Momen dipolnya bisa dilihat juga harganya berapa ya, nilainya berapa. Nah, dia memiliki keelektronegatifan yang berbeda antara N dengan H. Ya, bentuk molekulnya ada pasti tidak simetri. Nah, maka ini disebut dengan senyawa kovalen polar. Ini adalah ciri-cirinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait senyawa kovalen polar? Ada? Apa sudah paham? Nah, tuh kan Cinta ayamnya bunyi. Ayam yang di jangan-jangan yang belajar ya. Saya mau nanya, Bu. Oke, boleh Cinta. Berarti ikatan kovalen polar itu terdiri dari unsur-unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan terbesar ya, Bu? Iya, betul, betul Cinta. Ya, good ya. Dia ada terdiri dari yang keelektronegatifannya besar-besar. Contohnya apa Cinta? Ada tahu? Keelektronegatifan yang besar tuh apa aja? Contohnya. Oh, Cinta, tahu apa? Atom-atom yang memiliki N2O5, Bu. kenapa? Berapa Cinta? Tadi tidak kedengaran. Oke.
Misalnya, tapi Sinta benar ya? Iya, kan ya, mohon. Oke. Ya, terima kasih Sinta. Benar ya kata Sinta tadi. Dia terdiri dari atom yang keelektronegatifannya besar, misalnya C, ya, terus N. Nah, yang paling besar keelektronegatifannya ada di nilai F. Ya, atom fluorine memiliki keelektronegatifan lebih besar dari segala unsur. Ya, si F ini punya keistimewaan di situ. Keelektronegatifannya lebih besar. Nah, apakah si CNOF dan lain sebagainya yang keelektronegatifannya lebih besar ini termasuk senyawa kovalen polar? Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi, tetapi ya ketika dia misalnya bentuknya F2 sesamanya, apakah dia akan membentuk momen dipol? Apakah dia akan tarik-menarik? Ya, nanti kita lihat ada di senyawa kovalen berikutnya. Nah, tapi benar ya, sementara itu klaim yang benar. Tapi apakah ketika dia sesama, ya, artinya atomnya sesama, ikatannya F2 itu berarti F dengan F, terus O2 ya, oksigen O dengan O, terus N2, apakah nilainya termasuk senyawa kovalen polar? Nanti kita lihat. Oke, sebentar ya, lagi azan dulu. Oke, baik. Lanjut ya. Ya, berikutnya ada senyawa kovalen nonpolar. Nah, senyawa kovalen nonpolar ini memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan kovalen polar. Ya, berarti dia perbandingannya namanya juga non ya, pasti terbalik ya dengan yang polarnya. Nah, umumnya ikatan kovalen nonpolar ini terjadi pada ikatan yang di antara dua atomnya sama. Nah, yang tadi saya katakan ya, dua atomnya sama. Sehingga tidak ada perbedaan keelektronegatifan di antara atom-atomnya. Nah, dua atomnya sama, misalnya seperti tadi, F2, ya, terus ada Br2, yang sering kita hirup ada O2. Nah, ini tadi yang Cinta katakan ini atom-atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Sifatnya pasti negatif dia. Tetapi karena dia sesamanya berikatan sama atomnya, F dengan F, Br dengan Br, O dengan O, maka elektronegatifnya sama tuh. Misalnya F dengan F. Sama-sama parsial negatif. Nah, kalau seperti ini, dia mau tarik kemana nih? Kanan kiri seperti ini, gitu kan? Nah, maka dia disebutnya ini adalah kovalen nonpolar walaupun dia atomnya bersifat elektronegatif gitu. Jadi yang tadi ya untuk kovalen polar
dia memang terdapat elektronegatif yang tinggi, tapi dia harus berikatan dengan atom lainnya, atom yang berbeda, sehingga ada yang ditarik gitu ya oleh yang parsial negatif. Gitu. Ini adalah contoh dari kovalen nonpolar. Nah, kemudian ini contoh dari senyawa kovalen nonpolar. Nah, senyawa kovalen nonpolar misalnya ada BF3C, ini CCl4 ya. Nah, ini tadi F2. Ada parsial positif dan negatif. Walaupun si F-nya ini ya, si F-nya ini dia parsialnya harusnya negatif, kenapa jadi positif? Karena dia berdua ya, berikatan. Ya. Tapi nggak ada yang bisa nih sama. Dia sama. Kenapa Bu sama? Nah, nanti kita pelajari kenapa dia akhirnya tidak bisa disebut dengan senyawa kovalen polar. Nah, ini contohnya ada BF3 dan CCl4. B ini kan parsial negatif. Nah, F ini kalau udah parsial negatif, maka akan berparsial positif. B ini parsialnya positif. Ya. Dan F-nya ini parsialnya negatif. Karena lebih negatifan F ya, parsialnya negatif semua. Nah, kan F itu, yang negatif itu akan menarik ya, akan menarik yang positif. Nah, sekarang kita lihat, si B-nya ini yang akan tertarik, B-nya cuma 1, dia akan tertarik kepada 3 atom F. Nah, kalau seperti ini, dia punya momen dipol nggak? Jelas tidak punya momen dipol. Nilainya nggak ada, nilainya 0. Karena apa? Karena arahnya ke parsial negatif nih, ke semuanya dibagi 3. Gitu ya. Nah, tidak merata juga, sehingga dia tidak punya momen dipol. Karena ketarik semua sama F. Ya. Kemudian juga CCl4. C ini parsial positif. Ya. Ini negatif, negatif, negatif Cl. Si C-nya direbutkan oleh Cl yang ada 4-nya, maka dia tentunya tidak memiliki momen dipol ya, karena keelektronegatifannya tidak merata. Oke, kemudian ini adalah ciri-ciri dari senyawa kovalen bersifat nonpolar, ya, berbentuk simetris. Nah, apakah BF3 CCl4 berbentuk simetris? Tentu berbentuk simetris. Artinya dia punya bidang simetrinya ya. Ini kan kalau digambar dia bentuknya segitiga. Terus ini piramida di CCl4 ya. Nanti kita belajar tentang bentuk geometri molekul. Nah, ini berbentuk simetri dia. Ada garis simetrinya ya. Nah, yang kedua tidak memiliki momen dipol. Nah, tidak memiliki momen dipol. Contohnya apa? Si F nih ya. Kalau tadi BF3 sama CCl4 bisa langsung masuk ya, karena dia bentuknya simetri. Oh, pasti ini senyawanya kovalen nonpolar gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, ya, kedua ini tidak memiliki momen dipol. Contohnya kayak tadi F, F dengan F, BR dengan BR, O2 dengan O2, O2 ya, berarti O dengan O gitu. Ini tidak ada momen dipolnya. Artinya dia sama nih. Kalian lihat perhatian, ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, sorry. Nah, di sini ya, dia akan terbagi sama rata. Nah, ketika terbagi sama rata, dia tidak punya memiliki nilai momen dipolnya. 0 karena sama rata. Ya, walaupun dia yang parsial positif negatif akan menarik parsial positif. Tapi F ini sejatinya dia elektronegatifnya sama nilainya, maka tidak bisa, gitu ya. Nah, itu dari senyawa kovalen nonpolar. Mungkin ada yang bingung, Bu, bentuk simetri dan non simetri gimana cara bedanya? Simetri itu misalnya segitiga. Ya, segitiga itu berbentuk simetri. Terus ada bangun ruangnya. Kalau dipermudah bangun ruangnya ya. Kalau segitiga kan bangun datar, bangun ruang. Lebih ke simetri itu bangun ruangnya. Bangun ruang misalnya piramida, terus ini kan segitiga ya, nih BF3 tuh kalau digambar segitiga, tapi segitiganya muncul gitu. Gambar segitiga munculnya. Gitu ya. Gimana tuh gambarnya? Nah, gitulah ya pokoknya. Terus
banyak lagi. Ada yang sudah mencari senyawa kovalen nonpolar apa aja selain di sini ada selain CCl4, BH3 sama F2. Ada SF6, Bu. Oke, Alvina, terima kasih. SF6, katanya Alvina, SF6. Nah, berarti pusatnya ada di S. Dia dikelilingi oleh F. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ibu nggak hafal bentuk molekulnya. Ya, katakan seperti ini, misalnya. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, ini dia akan parsial negatif semua nih, si F-nya. Ya, F-nya akan parsial negatif semua. Ini parsial negatif, 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 negatif. S-nya positif. Nah, ini bakal tertarik yang positif, yang tertarik dengan negatif semuanya. Nah, ini momen dipol yang nggak jelas nih kemana arahnya, semuanya ke F ya. Tidak punya nilai yang arah yang jelas. Maka, ini merupakan senyawa kovalen nonpolar, betul. Ya, dan bentuknya ini bisa jadi seperti kristal ya, yang bentuknya seperti ini nih, kayak layang-layang gitu lah ya. Nah, karena dia segi 5 ya. Ada 5. Ada 6, ada 6. Nah, bisa jadi seperti itu gambarnya, SF6. Nah, itu merupakan senyawa kovalen nonpolar. Ya. Ada lagi yang mau ditanya untuk senyawa kovalen nonpolar dulu? Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanya, Ibu lanjutkan. Dan kita masuk ke topik berikutnya, yaitu adalah ikatan logam. Jadi sudah clear ya tentang senyawa kovalen polar dan nonpolar. Harapan Ibu nggak ada yang nanya, semoga paham. Gitu. Kita masuk kepada ikatan logam. Ya, ikatan logam. Nah, ikatan logam ya pasti terjadi antara logam dengan logam. Ya, udah pasti itu. Logam dengan logam. Nah, munculnya ikatan logam ini dari antara logam dengan logam ya, adanya interaksi antar elektron valensinya. Jadi elektron terluarnya yang bekerja ya untuk ikatan logam ini. Nah, unsur logam mempunyai kecenderungan untuk menjadi ion positif ya, karena energi potensial ionisasi rendah. Unsur logam mempunyai kecenderungan untuk menjadi ion positif. Nah, rata-rata kalau misalnya kalian lihat ya, memang logam itu ionnya positif, misalnya Al 3+ ya, terus Mg 2+ gitu ya. Dia rata-rata lebih positif. Nah, ini kebanyakan ya kecenderungan. Karena energi potensial ionisasinya rendah dan elektron valensinya sedikit, sehingga elektron valensi dalam atom-atom logam bergerak bebas. Nah, ini dipengaruhi oleh elektron valensinya yang sedikit, ya, sehingga dia akan bermuatan positif juga. Nah, di sini karena elektron valensinya sedikit, elektron valensinya yang di luar itu ya, dalam atom-atom logamnya bergerak bebas karena sedikit nih ya, lintasannya misalnya luas tapi sedikit elektron yang terisi, maka dia bergerak bebas gitu ya. Nah, hal ini juga menjelaskannya dapat diterapkan ya, kenapa akhirnya logam merupakan penghantar panas yang baik, misalnya besi ya, Fe. Fe ini kan besi ya, Fe3+ misalnya. Fe ini memiliki, Fe ini kan besi. Nah, besi ini kan penghantar panas yang baik ya, aluminium juga dipakai buat perabotan rumah misalnya ya. Nah, karena di sini lihat gambarnya. Di sini ini adalah suatu atom ya. Ini ada atom. Nah, ini yang negatif ini elektron valensinya. Nah, yang tengahnya positif. Maka dia saling bergerak bebas nih. Ketika dia bergerak bebas, dia menyentuh satu sama lain nih, bisa dilihat ya. Negatif bisa bergerak ke arah sini, terus ke arah ion yang setelahnya ketika dia bergesekan ya. Maka dia punya penghantar panas yang baik karena elektronnya saling bekerja sama gitu ya, antar satu dengan yang lainnya. Yang disebut dengan ikatan logam. Baik.
Oh iya, tidak apa. Oke, untuk ikatan logam, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Dan yang terakhir dari pertemuan hari ini adalah gaya antar molekul. Ya, gaya antar molekul itu apa? Kita masuk kepada yang pertama. Gaya antar molekul itu terbagi menjadi dua. Ada gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini ada 3 bagian dibagi. Ada namanya gaya dipol-dipol. Bu, gaya dipol-dipol itu apa? Gaya dipol-dipol ini adalah molekul-molekul yang mempunyai bentuk tidak simetri. Nah, contohnya lagi HCl tadi ya, berarti dia ada di senyawa kovalen polar atau non-polar kalau bentuknya tidak simetri. Polar. Ya, betul. Senyawa kovalen polar ya, bentuknya tidak simetri. Berarti adanya di kovalen polar, makanya HCl nih ketemu lagi. Dan memiliki muatan di ujung yang berbeda, maka akan cenderung menyusun diri dengan saling mendekatkan antara ujungnya, ya, antara ujung negatif dengan positifnya, sehingga akan saling tarik-menarik. Nah, jadi gaya van der Waals dipol-dipol ini, ya, dia tarik-menarik antar molekul, bukan lagi antar atom, tapi molekul. Molekul tuh misalnya udah gabungan ya, berarti HCl, terus misalnya NaCl, dan sebagainya itu termasuk molekul. Nah, molekul-molekul itu kalau saling bersatu, maka dia akan membentuk apa? Nah, di situ ada yang namanya ikatan di sini nih, antara H dengan Cl. Ya, ini bentuk HCl, ini juga molekul HCl, ada 2 molekul HCl di sini. Nah, ketika dia Cl, parsial negatif, ketemu dengan parsial positif si atom hidrogen yang satunya lagi si punya HCl. Bu, apakah tidak si negatifnya? Ya tidak tentunya ya, karena dia akan masuk kepada parsial positif hidrogennya. Maka disebut dengan gaya tarik menarik dipol-dipol. Ini yang disebut dengan tarik menariknya di sini. Ya, gitu. Nah, gaya ini lebih kuat dibandingkan gaya London atau gaya dispersi. Nanti kita belajar gaya London atau gaya dispersi, sehingga senyawa polar, nah, tadi yang sudah Dani katakan, ini gaya dipol adanya di senyawa polar, memiliki titik didih dan titik cair yang lebih tinggi. Ya, nah ini karena apa? Karena dia ada tarik-menarik. Kalau ada tarik-menarik, susah nih untuk dilepas. Maka titik didih dan titik cairnya untuk melepasnya juga menjadi lebih sulit, sehingga titik didih dan titik cairnya akan lebih kuat. Nah, ini untuk gaya dipol-dipol. Kemudian ada gaya dipol-dipol terimbas ya. Gaya dipol-dipol terimbas, tadi kita masuk kepada gaya tarik-menarik ya. Itu sudah biasa, misalnya mudah lah untuk diingat. Dipol-dipol berarti tarik-menarik. Sekarang ada dipol-dipol terimbas. Nah, dipol terimbas ini diakibatkan dari adanya senyawa polar yang menginduksi awan elektron molekul non-polar. Berarti tadi ada molekul polar, ya, senyawa polarnya. Terus ketemu dengan molekul non-polar. Kalau tadi kan polar dengan polar ya, HCl dengan HCl itu polar dengan polar. Sekarang polar dengan non-polar. Maka membentuk dipol terimbas antar keduanya. Ya, ini molekul polar contohnya. Terus ini ada molekul non-polar. Nah, ketika molekul polar ketemu dengan molekul non-polar, dia akan bersentuhan. Ketika bersentuhan, maka parsial positif dari molekul polar akan bertemu dengan parsial negatif molekul non-polar. Nah, dia akan bersentuhan nih. Ketika bersentuhan, dia akan membentuk dipol terimbas. Nah, ini kan tadinya kosong ya, non-polar. Karena polarnya nyenggol, ya kan, nyenggol gitu. Akhirnya ikut nih, dia punya muatan. Ya, nah akan menjadi muatan. Nah, ini ya, molekul non-polar ini kena momen dipol, gaya dipol terimbas. Karena dia keimbasan ya, kena imbasnya gitu dari gesekan molekul polarnya. Maka dia punya muatan, tadinya kosong nih molekul non-polarnya. Karena kena senggol si molekul polar, akhirnya kenalah dia punya muatan. Maka disebutnya dengan gaya dipol-dipol terimbas. Karena ada imbasnya gitu ya.
Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu, gaya van der Waal yang gaya dipol sama dipol terimbas? Ada lagi? Semoga dapat dipahami ya. Oke, baik. Dan yang ketiga ada gaya dipol sesaat dan gaya dipol terimbas. Nah, disebut ini gaya London ya. Kenapa Bu namanya gaya London? Gaya London karena mungkin ditemukannya di London ya, saya juga kurang tahu. Nah, ada gaya dipol sesaat dan dipol terimbas. Jadi abis dari terimbas tadi ada namanya gaya dipol sesaat nanti, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital lain membawa akibat bagi suatu molekul dari bersifat nonpolar menjadi polar. Ya, kalau tadi yang dipol terimbas dari polar di nonpolar, dari nonpolar menjadi polar ya, sama. Karena terimbas tadinya kan nonpolar nggak ada muatannya. Karena disenggol sama polar, jadi ada muatannya. Ya, maka yang tadinya nonpolar menjadi senyawa polar gitu. Oke ya, ini agak belibet kata-katanya. Ini saya ulangin lagi. Jadi tadi dipol terimbas dari senyawa kovalen nonpolarnya tidak ada muatan, disenggol sama polar, jadi ada muatan. Ya. Nah, ketika ada muatan yang tadinya nonpolar berubahlah akhirnya menjadi polar gitu. Nah, dipol yang terbentuk dari peristiwa ini disebut dengan dipol sesaat, ya, karena dapat berbalik arah atau hilang. Jadi dipol terimbas itu bisa menjadi dipol sesaat. Karena apa? Karena dia akan berbalik arah atau hilang. Jadi saya cuma sementara gitu ya. Nah, dipol sesaat dapat mengimbas molekul sekitarnya membentuk dipol terimbas. Nah, jadi bolak-balik aja ini sebenarnya gaya London. Udah nih terbentuk nih dipol sesaat kan, tadinya nonpolar menjadi polar. Nah, ketika itu kan misalnya dalam suatu wadah ya, dalam suatu wadah kita campurin misalnya polar dengan nonpolar, gitu ya. Terus dia bisa terbentuk tuh dipol sesaat. Dipol sesaat yang tadinya nonpolar ya bisa jadi polar. Nah, yang tadinya yang sudah menjadi polar ini bisa menyenggol yang lainnya lagi. Jadi banyak nih kena senggol. Misalnya kayak gosip ya gitu. Gosip dari satu ketemu nih, saya ngomong ke Dani. Oh, Dani ternyata nyebarin nih ke kelas IPA 3 gitu. Nah, hubungan saya dengan Dani tuh di pose saat tuh. Ya kan? Bisa berbalik arah atau hilang. Hasilnya berbalik arah bisa diteruskan lagi atau udah hilang gitu aja tuh gosipnya gitu kan. Oh, ternyata kalau misalnya Dani kuat ya, berarti Dani bisa ngomong nih ke teman-teman 10 IPA 3. Oh, tadi pelajaran kimia ini seperti ini, atau ada gosip yang heboh misalnya ya di 10 IPA 3. Nah, tadi yang harusnya tadi dipolnya sesaat, si Dan ini dipolnya sesaat, mengimbas nih ke molekul lainnya, ke Elvina, ke Gigi, ke Nada, ke Fitria gitu kan, ke Sinta. Ini yang mengimbas molekul-molekul sekitarnya. Nah, akhirnya ya yang lainnya ini terbentuk akhirnya dipol terimbas dan menghasilkan gaya tarik-menarik yang lemah. Tadi kan gaya dipol terimbas itu tarik-menarik ya. Karena cuma simpang siur nih, ya kalian pinter-pinter, kayaknya nih gosipnya nih belum bener nih, gitu. Maka lemah itu gosipnya, gitu. Maka gaya tarik-menariknya yang dipol terimbas ini lemah, gitu. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang disebut dengan gaya London, gitu ya, atau gaya London. Nah, gaya London ini diakibatkan dari dipol sesaat tadi saya ke Dani, terus Dani ke yang lainnya, akhirnya dipol terimbas, ya. Nah, ini yang disebut dengan gaya London-nya, gitu. Dani ke teman-teman ini yang terimbas ini, maka disebut dengan gaya London. Maka dalam suatu peristiwa itu, ya perpindahan elektron itu dari orbital ke orbital lainnya, apalagi dalam suatu molekul, bisa jadi ada dipol sesaat dan dipol terimbas. Nah, ketika ada dua peristiwa tersebut, maka disebut dengan gaya London. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nih? Terkait gaya van der Waal ya. Jadi ada 3, gaya dipol-dipol, gaya dipol terimbas, dan gaya dipol sesaat dipol terimbas, atau gaya London disebutnya. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini, gaya van der Waal?
Mau ditanyakan bilang aja ya. Nah, kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau untuk mengimbas dinamakan polarisibilitas. Ya, polarisibilitas ini apa sih? Nah, polarisibilitas ini berkaitan erat dengan massa molekul relatif, MR. Jadi, massa molekul relatif ini adalah nomor massanya ya dari molekul, misalnya ada molekul CH4. Nah, molekul CH4 ini C-nya nomor atomnya berapa, H-nya nomor atomnya berapa. Ada 4, berarti ditambah semua namanya massa molekul relatif. Dan berkaitan dengan bentuk molekulnya. Semakin besar molekul relatifnya, ya massa molekul relatifnya, maka semakin mudah mengalami polarisasi, sehingga semakin kuat gaya Londonnya. Oke. Nah, kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat ini atau untuk mengimbas dinamakan polarisibilitas ya. Ada yang mau tanyakan? Oke, baik. Kemudian, yang terakhir ada ikatan hidrogen. Oke, ikatan hidrogen. Nah, apa itu ikatan hidrogen? Nah, ini beda ya, kalau tadi ada 2 berarti gaya antar molekul, gaya van der Waals sama ikatan hidrogen. Gaya van der Waals-nya ada gaya dipol, dipol-dipol, dipol terimbas, sama dipol sesaat, dipol terimbas ya, atau gaya London. Ada 3. Nah, masuk kepada ikatan hidrogen, ini topik kedua dari gaya antar molekul. Nah, ikatan hidrogen ini adalah ikatan antar molekul yang sangat polar. Nah, tadi diingat ya katanya Sinta tadi. Kalau kovalen polar, senyawa kovalen polar berarti terdiri dari ikatan dari senyawa-senyawa atau atom-atom yang sangat elektronegatif. Nah, ini berhubungan juga dengan ikatan hidrogen. Nah, ini sangat polar karena apa? Karena dia itu masuk kepada ini sangat polar karena dia masuk kepada atom-atom yang elektronegatifannya tinggi. Nah, dan mengandung atom hidrogen. Jadi ikatannya itu antara yang sangat polar ya dan atom hidrogen. Nah, namanya juga ikatan hidrogen pasti dengan ikatan hidrogen ya. Nah, ikatan hidrogen ini dapat terjadi antara unsur yang sangat elektronegatif atau polar ya, maka dibilangnya sangat polar, yaitu FON ya, FON. Makanya suka disingkat sama anak-anak dulu ibu sekolah tuh ikatan hidrogen tuh handphone. Ingatnya handphone. Handphone ya. Handphone artinya hidrogen bisa berikatan dengan F, O, dan N karena kebanyakan itu gitu. Dibilangnya handphone gitu ya. Nah, ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan gaya-gaya van der Waals. Kenapa? Karena senyawa yang memiliki ikatan hidrogen titik didih dan titik lelehnya yang tinggi. Kenapa titik didih titik lelehnya tinggi? Karena untuk memutus ikatannya membutuhkan energi yang kuat. Karena kan dibilangnya tadi energi hidrogennya lebih kuat ya. Gitu. Kenapa lebih kuat juga? Karena dia lebih berikatan sama yang negatif dengan negatif. Gitu. Oke, ini lihat di sini contohnya. Ada unsur NH3 di sini. Terus yang ini ada H2O ya. Ini H2O. Dan ini juga H2O. Nah, NH3 ya, dengan H2O dia punya ikatan hidrogen. Si N-nya ini, kan kita ingat ya, hidrogen hidrogen dengan O yang di sini. Boleh, ini juga bisa nih ditulis misalnya. Hanya dengan O di sini. Ke sini gitu ya. Si O-nya ini kan nggak punya teman. Gitu. Bu, O dengan O bisa nggak? Tidak bisa, karena dia O sama O. Harusnya H dengan O di sini mungkin. Bisa. Gitu ya. Nah, itu saling berikatan hidrogen. Artinya H ikatan hidrogennya dengan yang negatif siapa? ON. Nah, misalnya satu lagi nih. Ada ikatan hidrogennya H2O dengan H2O, terus ada ini alkohol ya, senyawa alkohol di belakangnya OH.
Nah, maka si O ini berikatan dengan H yang ada di H2O. Nah, H yang di ujung ini, ya dari senyawa alkohol ini, berikatan dengan O yang ada di ikatan H2O. Nah, ini disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, H dengan unsur O, terus H ini dengan unsur O, gitu ya. Nah, ini disebut dengan ikatan hidrogen. Gitu. Mudah ya sebenarnya ikatan hidrogen. Ingat aja handphone gitu ya, handphone tuh. Jadi dia H-nya berikatan dengan unsur F, dengan unsur O, dan unsur N. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Ini tugasnya tadi ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah habis nih sampai di sini. Sebentar ya kita ya. Oke. Harapannya semoga yang ngikut nih ada berapa orang? Ada 22 orang bisa memahami ya terkait ikatan-ikatan kimia, juga dapat memahami, oh seperti ini bayangannya, gambarannya gitu. Oke, saya stop share dulu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah jelas ya, semoga lebih jelas. Kalau nggak ada yang jelas, silakan tanyakan kepada saya, mumpung lagi nge-zoom ya, bisa lebih jelas penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada ya udah. Ini diam semua, jangan-jangan orangnya pada hilang nih. Ada nggak nih orangnya? Coba. Dia ada. Ada, Bu. Oh, ada Gigi. Ya, Gigi semangat banget ya tadi nanyain, Bu, kita jadi nge-zoom nggak gitu. Iya, jadi. Oke. Terima kasih ya untuk 21 orang. Ya, karena sama saya jadi 22, 21 orang yang sudah hadir. Semoga bisa menambah ilmu kalian, bisa bermanfaat untuk kalian. Amin, amin, amin. Ya, bisa mempermudah nilai kalian ya nanti di akhir semester gitu. Karena pas tinggal 2 minggu lagi, babnya bab 1 sampai bab 3. Jadi banyak yang harus kalian pelajari, tapi yang paling krusial memang ada di bab 3. Jadi pelajari lagi, terus bab 2 juga terkait sistem periodik unsur, yang tugasnya belum dikerjain, ya yang kemarin Ibu kirim segera dikumpulkan, karena Ibu bukan Ibu yang siapa nih yang bisa naik kelas nantinya atau lanjut gitu ya. Bukan Ibu tapi nanti guru-guru di SMA 102. Jadi berbuat baiklah, berlomba-lombalah, kerjakan tugasnya. Kalau ada kendala segera katakan. Baik, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya, atas kuotanya ya, atas perhatiannya. Sukses buat kalian semua. Sebelum Ibu tutup salam, kita dokumentasi lagi ya. Silakan. Kalau Bu saya nggak pakai seragam nggak apa-apa. Biar Ibu tahu aja. Buat nanti nilai tambahan kalian ya. Silakan di on kameranya.